Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, kali ini kita bertemu kembali dalam PJJ Akidah Akhlak kelas 7 yang kelima kalinya. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, amin Allahumma amin. Nah, sebagai PJJ yang kelima ini yaitu pengayaan materi. Ya, kita mengulas mulai awal sampai yang terakhir. Nanti materinya mulai untuk UHB, materinya dimulai dari materi akidah Islam pengertiannya, kemudian sampai pada akhlak terpuji yang sudah saya sampaikan dulu. Kita mengulas kembali materi-materi akidah akhlak. Yang pertama mulai awal dulu yaitu akidah Islam. Nah, ini nanti harus dipelajari, biasanya keluar dalam soal-soal itu. Pengertian akidah Islam, apa akidah itu? Nah, kita ambil dulu lafal akidah. Itu berasal dari bahasa Arab, dari kata aqada yaqidu aqidatan yang artinya ikatan. Nah, jadi ikatan, akidah. Adapun menurut istilah akidah saja adalah keyakinan hati atas sesuatu. Itu baru pengertian akidah. Kemudian pengertian akidah Islam. Nah, ini akidah Islam, istilah akidah Islam. Pengertian menurut istilah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang Islam atau setiap orang Muslim. Pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap Muslim. Kemudian dasar akidah Islam. Ini perlu diingat-ingat, dasarnya, dalilnya akidah Islam itu ada dua. Satu, Al-Quran. Ini adalah dasar yang utama, yang pertama, yaitu dengan dasar dalil Al-Quran. Yang kedua adalah hadis, dasar yang kedua setelah Al-Quran. Kemudian tujuan mempelajari akidah Islam, nah itu bisa lihat dalam bukunya. Tujuan mempelajari akidah Islam, satu, agar bisa memahami petunjuk pedoman hidup yang lurus. Ini sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, tujuannya agar terjamin keselamatan hidup dunia akhirat. Yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian masalah akidah Islam tadi itu secara inti tersimpul dalam dua kalimat syahadat, yaitu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tersimpul dalam dua kalimat syahadat. Kita lanjutkan manfaat belajar akidah Islam. Ini manfaatnya. Nek wis mbok pelajari akidah Islam, apa to manfaate? Satu, bisa memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang sesat, terjaga dari kepercayaan yang sesat. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan, ketentraman hidup yang hakiki. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan duniawi. Terus yang kelima, jaminan surga, selamat dari neraka. Itu manfaat mempelajari akidah Islam. Nah, ini sehingga kalau sudah mempelajari sungguh-sungguh, sehingga menjadi apa? Dalam akidahnya. Kemudian agama Islam
kalau dilihat itu meliputi 3 hal. 1 iman, 2 Islam, dan 3 ihsan. Jadi intinya agama Islam itu 3 kok. Iman, Islam, dan ihsan. Iman. Nah ini pengertiannya iman. Iman itu jelas dari bahasa Arab. Dari kata amana yu'minu imanan, artinya percaya. Nah itu pengertian iman menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah yaitu membenarkan dalam hati, diucapkan di lisan, dikerjakan dengan anggota badan. Jadi ya tidak cukup apa itu mengucapkan, hanya mengucapkan, harus dipraktekkan dalam tindakan ya sehari-hari. Lah iman intinya ada 6 rukun, terdapat dalam rukun iman. Sudah kalian pahami, sudah paham rukun iman 6. Kemudian Islam, ya yang kedua Islam. Islam itu juga dari bahasa Arab. Itu dari kata aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri, selamat, damai. Nah, itu menurut bahasa. Nah, jadi menurut bahasa Islam artinya damai, selamat, berserah diri. Sedangkan menurut istilah adalah melaksanakan tindakan berupa pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, puasa Ramadan yang tersimpul dalam rukun Islam. Wis akhir kuwi mbok lakoni sempurna Islamu. Ini 5 rukun Islam. Kemudian yang ketiga ihsan. Nah, ini ihsan itu juga dari bahasa Arab, dari kata asana yuhsinu ihsanan, artinya apa? Berbuat baik, membuat kebaikan. Itu menurut lughat seperti itu. Sedangkan menurut istilah adalah ihsan menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Apabila tidak dapat, maka yakin bahwa Allah melihat kamu. Anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Maka apabila kamu tidak bisa demikian, seolah-olah Allah melihat kamu. Itu ihsan. Lah ihsan itu meliputi 2 macam, ihsan kepada Allah, 2 ihsan kepada makhluk, termasuk kepada sama manusia. Jadi itulah ya ihsan. Kemudian ya perilaku yang mencerminkan nilai-nilai akidah Islam. 1, jelas asalnya beribadah semata-matanya Allah, kepada Allah. Itu sudah membuktikan adanya akidah. Kemudian melaksanakan peribadatan dengan sungguh-sungguh, melaksanakan semua ibadah itu menunjukkan perilaku daripada orang yang melakukan nilai-nilai akidah Islam. Meningkatkan taat terhadap perintah Allah, menjauhi segala larangannya, ini bukti perilaku daripada apa? Orang yang melaksanakan nilai-nilai akidah Islam. Menjauhkan diri dari kemusyrikan, menjauhkan diri dari menyekutukan Allah. Ini perilaku orang yang melakukan nilai-nilai akidah Islam. Kita lanjutkan, yaitu sifat-sifat Allah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan dulu, sifat-sifat Allah itu ya ada 3 macam. 1 sifat wajib, 2 sifat mustahil, 3 sifat jaiz. Sifat wajib jumlahnya ada berapa? 20.
sifat wajib seperti yang sudah kalian baca ya, sering kalian mendengar apa itu dinyanyikan ya. Jud kitamba ko mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsi wa taniyat qadrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman khayyan samian basiran mutakalliman. Itu sifat-sifat wajib Allah, bisa dilihat dalam LKS-nya, artinya satu per satu dan dalil ada dalam Al-Quran. Kemudian sifat mustahil, sifat yang tidak ada pada sifat yang tidak ada pada Allah, sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah. Lawan katanya sifat wajib, bisa dilihat dalam LKS, jumlahnya juga ada 20. Kemudian sifat jaiz hanya satu, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, ya melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang mungkin. Gawe ya kena, orang gawe ya kena, itu jaiz, sifat jaiz. Kemudian sifat wajib dikelompokkan menjadi 4, yaitu ya sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat makna, iya sifat nafsiyah itu hanya 1, salbiyah 5, ma'ani 7, maknawiyah 7. Nah, itu harus dihafalkan. Biasanya keluar itu dalam soal-soal, harus tahu jumlahnya 1 per 1. Kemudian kita lanjutkan, yaitu akhlak terpuji. Nah, ini akhlak terpuji kepada Allah. Akhlak terpuji itu dalam bahasa Arabnya disebut akhlakul mahmudah. Kebalikan adalah akhlakul madzmumah, akhlak tercela. Di antaranya materi yang dipelajari di akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Nah, itu 1 yaitu taubat, 2 taat, 3 istiqomah, 4 ikhlas. Nah, ini sudah saya sampaikan dulu 1 per 1. Itu semuanya adalah bahasa Arab, ya. Taubat, taat, istiqomah, ya. Terus apa? Istiqomah, terus ikhlas. Jadi itu anak-anak, ya. Taat, ikhlas, istiqomah, dan tobat. Nah, itu 1 per 1 sudah saya sampaikan pengertiannya. Itu dipelajari pengertian taat menurut bahasa, menurut istilah, menurut kemudian pengertian ikhlas, istiqomah, tobat. 1 per 1 harus dimengerti artinya secara bahasa maupun istilah. Jadi itulah ya pengayaannya, materi itu harus dipelajari mulai awal sampai itu nanti materinya untuk apa itu UHB, ulangan harian bersama. Sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Demikianlah ya materi pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.